Shalom, 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 Boker Tov. Good morning everyone. How are you all? Apa kabar Anda semua? Saya jumpa lagi dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari yang baik, hari yang luar biasa. This is a good day, a good Monday. Hari yang luar biasa yang Tuhan beri, Senin yang luar biasa, Senin yang dahsyat. Kita berjumpa lagi untuk melakukan kegiatan kita sepanjang hari dan bersama-sama menerima pengarahan, menerima tuntunan dari firman-Nya. Selamat bergabung buat Anda yang baru pertama kali bergabung. Saya terus mengundang Anda untuk setiap hari berjumpa dengan saya. Sementara buat setiap Anda yang selalu bersama-sama, sekali lagi kita bersuka cita hari ini, sebab ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kita semua. Kita akan tetap melanjutkan pembicaraan kita tentang Your Righteousness. Hari ini tagline-nya, judulnya Your Righteousness is Your Identity. Kebenaranmu adalah identitasmu. Nah, sebelum kita mendengar kembali apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, ayo kita sapa dulu Dia yang berfirman. Katakanlah, Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi yang Kau berikan buat kami, untuk kami berjalan lagi melakukan kegiatan sepanjang hari. Dan firman-Mu adalah makanan bagi kami. Tuntunan-Mu itulah yang kami perlukan. Kehadiran-Mu itu yang kami nantikan. Karena itu kami menyambut kehadiran-Mu, Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, buat kasih setia-Mu yang Kau berikan buat kami. We welcome You, oh Father. We welcome Your presence. We are waiting for Your guidance again today. For this is Your day and this is also my day. Haleluya. Amin, amin. Praise the Lord. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya. Nah, kita mau melanjutkan pembicaraan yang Tuhan taruh di dalam hati kita tentang Your Righteousness ya. Tentang Your Righteousness, tentang kebenaranmu. Yang saya sebut Your Righteousness is going to be our identity. Karena meresponi dari firman yang kita terima pada waktu hari Sabtu kemarin yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat yang ke-6. Dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Ya, kita harus perlu memahami apa yang dimaksudkan oleh kebenaranmu ini. Kebenaranmu seperti terang. Your righteousness as the light. Nah, kalau kita menangkap apa yang dikatakan tentang kebenaranmu, sebenarnya arti daripada your righteousness itu berbicara identitas kita yang sebenarnya. Your righteousness is your identity. Kebenaranmu adalah identitasmu yang sebenarnya. Ya, karena kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Jadi when He created us according to His image and likeness. That means actually our identity comes from Him. Identitas kita datangnya dari Dia. Kita tidak lahir begitu saja, kita tidak muncul begitu saja di atas bumi ini. Tetapi ketika kita ada di atas bumi ini, maka kita akan mewarisi apa yang ada pada Dia. Sekali lagi, kita akan mewarisi apa yang kita terima dari Dia. We are going to inherit what comes from Him. We are of Him. Alkitab katakan kita berasal dari Dia. Ya, kalau Alkitab katakan kita berasal dari Dia, maka sebenarnya kita berasal dari kebenaran. Ya, kalau kita berasal dari kebenaran, maka kita punya identitas. Ya, kita punya identitas itu adalah identitas yang Tuhan sendiri berikan buat kita. Di dalam surat 1 Yohanes kita akan lihat ayat yang lain. 1 Yohanes berkata begini, kita berasal dari Dia. Kalau dikatakan kita berasal dari Dia, 1 Yohanes pasal yang kelima, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 berbicara begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Dia. Nah, ini dia. Tidak banyak orang percaya, tidak banyak orang yang percaya kepada Tuhan memahami bahwa mereka berasal dari Dia. Sekarang dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan kita berasal dari Dia. Kalau kita berasal dari Dia, maka kita berasal dari kebenaran. Kalau kita berasal dari kebenaran, maka sesungguhnya
Apa yang ada di dalam kebenaran itu adalah identitas kita. The truth, ya, kebenaran yang dinyatakan kepada kita, itulah identitas kita. Kalau Alkitab berkata bahwa kita berasal dari Dia, ingat, kalau Alkitab berkata kita berasal dari Dia, maka kan kita bilang juga begini, Dia adalah kebenaran. Yesus berkata begini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi ketika kita berkata kita berasal dari Dia, maka kita berasal dari kebenaran. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Mazmur 37 ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang. Ketika firman itu dibukakan kepada kita, ya, when the truth is being revealed to us, then we will know our true identity. Ketika kebenaran itu dibukakan kepada kita, maka kita akan tahu identitas kita sebenarnya. Nah, karena dosa, kita telah dilahirkan dari dosa, maka setiap orang pada akhirnya di luar Kristus, apa yang dilahirkan itu adalah dosa. Maka akhirnya kita lihat karakter manusia hancur karena kita dilahirkan dari dosa. Akhirnya kita memiliki karakter atau identitas dosa. Tetapi di dalam Kristus, waktu kita menerima Yesus, waktu kita percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita dilahirkan kembali. Anda ingat gak pada waktu Yesus bertemu dengan Nikodemus, ya, Yesus berkata begini, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan kembali. Kenapa dikatakan apa? Yesus harus berkata engkau harus dilahirkan kembali. Karena itu berbicara tentang, coba kita lihat ayatnya. Yohanes 3 ayat yang ke-3, Yohanes 3 ayat ke-3, Yesus sedang berbicara sesuatu yang tidak dipahami oleh Nikodemus sebenarnya. Sebab Yesus sedang berbicara akhirnya kepada kita bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kalau kamu tidak dilahirkan dari kebenaran, kamu pun tidak akan mampu melihat kerajaan sorga, dan kamu pun tidak akan mampu masuk dalam kerajaan sorga. Itu dia. Yesus menjawab dalam Yohanes 3 ayat 3, John 3:3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. You must be born again. Kau harus dilahirkan kembali. Kenapa dikatakan demikian? Artinya begini, kebenaran. Ketika kamu mengetahui kebenaran, maka kamu akan tahu hidupmu, dirimu di dalam kebenaran. Itu maksudnya. When you know the truth shall make you free. Kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Artinya, ketika kamu mengetahui kebenaran, maka kamu akan mengetahui identitasmu di dalam kebenaran. Saya harap Anda mengerti. Ketika kamu mengetahui kebenaran, maka kamu akan tahu identitasmu di dalam kebenaran. Jadi waktu kamu tahu identitasmu di dalam kebenaran, maka kamu adalah orang, you are the one that's going to inherit the kingdom of God. Kamu adalah orang yang akan mewarisi, menerima. Kamu adalah orang yang akan yang diberikan akses. Kamu dapat melihat, kamu akan masuk di dalam kerajaan sorga. Artinya begini, apa yang ada di dalam kerajaannya itu menjadi bagianmu. Dan itu harus dimanifestasikan ke bumi. Nah, pemahaman seperti ini, dulu ketika saya mengerti hal ini, ketika gembala saya berbicara demikian, dalam pemikiran saya begini, kerajaan sorga itu nanti ketika kita selesai di dunia ini, baru kita masuk di sorga, kita masuk dalam kerajaannya. Ketika kita bertobat, kita percaya kepada Yesus, baru kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Namun yang sesungguhnya yang dimasukkan oleh Yesus adalah bukan nanti pada waktu seseorang meninggalkan bumi ini, lalu pergi ke sorga, lalu layak mewarisi kerajaan sorga. Sebenarnya yang Yesus maksudkan adalah orang-orang yang memiliki identitas yang berasal dari kerajaan sorga itu akan memanifestasikan identitasnya di bumi. Karena dalam konteks Yohanes 3:3 ini, Nikodemus kan bertanya kepada Yesus, kok beda? You and I are different. Why? Kenapa kamu seseorang yang mengajar dengan kuasa? You teach with power. You teach with authority. Kamu mengajar dengan kuasa. Kamu mengajar dengan otoritas. Apa yang membuat kamu berbeda? Jadi percakapan antara Nikodemus dan Yesus ini berbicara tentang Nikodemus sedang melihat bahwa Yesus mengajar dengan kuasa. Yesus mengajar dengan otoritas. Jadi akhirnya Yesus jawab begini,
Kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu dilahirkan kembali, artinya kalau kamu dilahirkan kembali, maksudnya gini, identitas itu, otoritas yang ada padaku itu akan menjadi identitasmu. Jadi sekarang kalau apa yang saya maksudkan adalah ketika kita menerima firman, lalu kita merenungkan firman itu dengan dalam-dalam, maka identitas kita dari firman yang kita terima itu akan membuat identitas kita yang sebenarnya terjadi. Waktu kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh, maka firman itu akan menjadi kebenaran kita. Dan akhirnya identitas kita di dalam firman itu akan menjadi kenyataan. Akhirnya hidup kita di atas bumi ini akan penuh dengan otoritas, akan penuh dengan kuasa. Itu maksudnya. Kenapa banyak orang percaya hidupnya seperti tertekan? Kenapa banyak orang percaya hidupnya seperti dikuasai oleh kuasa kegelapan? Kenapa banyak orang percaya sepertinya hidupnya terintimidasi terus-menerus? Kenapa banyak orang percaya hidupnya selalu dikuasai oleh masalah dan sulit mengalami kemenangan? Kenapa? Jawabannya adalah begini. Karena identitasnya belum muncul. Sehingga apa? They are always being overtaken by the situation. Mereka selalu dibawa kendali oleh permasalahan. Mereka selalu dibawa kendali oleh permasalahan. Selalu dibawa kendali oleh tekanan yang ada hari-hari ini. Karena setiap permasalahan, tekanan itu adalah kuasa dari perbuatan kegelapan yang ada di hari-hari ini. Alkitab berkata, dunia di bawah kuasa kegelapan. 1 Yohanes 5 ayat 19 tadi kita sudah lihat. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Kita lihat dalam 1 Yohanes 5 tadi kita sudah baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi peran kita gimana nih kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus di ayat yang ke-19. Kita tahu kita berasal dari Allah, sementara seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. What is our position? Sementara dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, lalu kita berasal dari dia. Kalau kita betul-betul berasal dari dia, maka pengaruh kuasa si jahat tidak akan dapat menguasai kita. Itu maksudnya. Tetapi apa yang terjadi kita lihat sekarang ini, kuasa si jahat, kegelapan ada di bawah kolong ini. Sepertinya tetap menguasai manusia, termasuk orang-orang yang percaya. Kenapa? Rupa-rupanya begini. Belum banyak orang percaya memahami bahwa apa yang dibukakan itu adalah kebenaran yang Tuhan katakan, kebenaran itu dibukakan, itu akan menjadi kebenaranmu. Belum banyak orang menangkapnya. Nah, lewat live streaming ini saya mau tegaskan kepada Anda, ketika firman Tuhan kita dengar, makanya bukalah hati kita sungguh-sungguh. Terimalah firman Tuhan dengan segenap hati. Sebab ketika kita mendengar firman Tuhan dengan segenap hati, maka identitas kita yang sebenarnya itu akan dikembalikan kepada kita. Kita akan dilahirkan kembali. Maksudnya artinya ketika kita mendengar firman Tuhan, maka we are going to be born with our true identity. Kita harus kembali dilahirkan kepada identitas kita yang semula. Nah, sekarang di dalam Kristus, itulah identitas kita. Maka apa yang dikatakan oleh Mazmur 37 ayat yang ke-6 tadi, oh my God, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang di tengah-tengah kegelapan. Percayalah apa yang saya katakan ini kepada Anda. Ini saya sudah mempersiapkan sesuatu, namun Roh Kudus rupanya mengarahkan saya untuk ngomong yang berbeda nih. Ini yang saya sudah persiapkan, ini besok mungkin saya akan bagikan. Tapi pada hari ini rupanya Roh Kudus mengarahkan saya untuk berbicara tentang your righteousness. Artinya begini, identitas kita yang sebenarnya itu lahir dari persekutuan kita dengan firman, dari persekutuan kita dengan Tuhan. Maka kita akan terlahirkan, kita akan tercipta kembali menjadi identitas kita yang sebenarnya. Sehingga kegelapan tidak akan dapat menguasai kita lagi. Dan itu yang Tuhan mau supaya terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Sekeliling kita boleh kegelapan, silakan. Tetapi orang-orang yang menerima firman tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Justru dikatakan begini dalam Mazmur 37 tadi, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Artinya gini, sekalipun sekelilingmu gelap, tetapi orang yang menerima firman tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Orang yang menerima firman, maka orang itu akan hidup di dalam terang. Nah, dan akhirnya orang-orang itu akan menerima bagiannya dan hakmu seperti siang. You shall bring forth your righteousness as the light
and your justice as the noonday. Keadilan Tuhan akan beserta dengan kita semua. Maka itu kita harus betul-betul, kalau kita merenungkan firman, jangan dengarnya sambil lalu. When we hear the word of God, don't just hear the word and then let it go. Hear and then let it go. You have to hear the word of God and you have to meditate the word of God until something different change in you. Sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, something new is being emerged in you. Sesuatu yang baru muncul daripadamu. Itulah kebenaran. Karena saya percaya begini. Setiap kali misalnya setiap kali saya merenungkan firman, maka ada sesuatu yang dahsyat itu mulai terbit atas kehidupan saya. Sehingga gini, cara berpikir saya mulai berbeda. Kenapa? Semakin saya bergaul dengan firman, semakin saya bergaul dengan Tuhan, maka saya mengalami impartasi dari firman itu. Saya mengalami impartasi dari Dia, sehingga cara berpikirku jadi baru. Aku dilahirkan dari cara berpikir yang baru. Paradigma yang lama itu mulai sirna. Kenapa? Paradigma yang baru itu mulai muncul, mulai dilahirkan. Cara berpikir yang baru mulai dilahirkan. Gaya hidup yang baru mulai dilahirkan dari hidupku. My righteousness starting to emerge. Kebenaranku mulai muncul. Dan pada waktu kebenaranku mulai muncul, that is my true identity. Itulah identitasku yang sebenarnya. Karena itu, my friends, keep on meditating the word of God every day. Teruslah renungkan firman Tuhan. Keep on fellowship with the Lord every day. Meditate His word day and night. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Until the new you, the true identity that comes from the truth, that comes from the word of God, emerge, being born in you. Haleluya. Sampai identitasmu yang baru, yang sesuai dengan firman, itu muncul dan lahir. Sehingga orang pada akhirnya bisa melihat kamu ini berbeda. Haleluya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sudah katakan, orang yang paling terdekat orang yang paling terdekat yang akan melihat perubahan dalam hidupmu, bukan orang baru. Kalau orang baru tidak akan pernah tahu hidupmu. Tapi orang yang paling terdekat, yang mengenal kamu dulu seperti apa. Ketika menerima firman, merenungkannya, maka hal yang baru sesuai dengan firman, identitas kita yang sebenarnya mulai muncul. Maka orang yang paling terdekat, yang bisa melihat dan berkata, wow, I see something new. Aku melihat sesuatu yang baru muncul daripadamu. Itu dia namanya kebenaranmu. Muncul seperti terang, kemudian hakmu seperti siang. Nah, ada orang-orang yang selalu kepingin minta haknya, minta Tuhan. Tapi kita bilang harus kebenaranmu muncul, baru hakmu muncul. Waktu identitas kita yang sebenarnya muncul karena firman, maka sesudah itu pembelaan Tuhan itu akan datang kepadamu. Jadi renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah dengan serius sampai dari hasil perenunganmu dengan firman, maka identitasmu yang sebenarnya yang lahir dari Allah itu muncul. Karena Alkitab berkata, kita berasal dari Dia. Ingat ya, 1 Yohanes 5:19, kita berasal dari Dia. Berarti apa? Hidup kita pun sekarang, kalau dulu karakter kita lahir dari dosa, ucapan kita lahir terpengaruh dari dosa, cara berpikir kita adalah cara berpikir yang telah dikuasai oleh dosa. Now it's got to be different. The more we fellowship with Him, the more we fellowship with the Word of God, semakin kita bersekutu dengan firman, semakin kita bergaul dengan Dia, maka sesuatu yang baik harus terlahirkan dari persekutuan kita dengan Tuhan. Karakter yang baru mulai muncul, sikap kita, pola pikir kita mulai muncul. Akhirnya waktu kita muncul, maka orang bisa melihat the new you, your righteousness. Orang bisa melihat kamu yang baru. Kebenaranmu akan muncul. Kemudian, ini janjinya loh. Kemudian keadilanmu akan muncul seperti siang. Atau hakmu akan muncul seperti siang. Apakah yang Anda nantikan hari-hari ini? Pembelaan Tuhan kah? Pertolongan Tuhan kah? Janji Tuhan kah? Ya, semuanya itu akan terjadi padamu. Namun please, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan inginkan dari firman-Nya. Ketika kita bergaul dengan firman-Nya, maka Dia mau identitas kita yang dari firman terwujudkan, terlahirkan lewat persekutuan kita dengan firman. Percayalah, apa yang lahir dari Tuhan
itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. The word never fails. The word of God never fails. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu berhasil. Berarti kalau kita terus-menerus bersekutu dengan firman, when we keep on meditating the word, fellowship with God, maka what will come out of it, what will come out of us is victory. Apa yang akan lahir dari kita adalah kemenangan. Apa yang akan lahir dari kita adalah sukses. Sukses, victory shall be born out of us. Sukses dan kemenangan akan dilahirkan dalam hidup kita, dan kita akan dilihat oleh orang banyak, dan orang akan berkata, kamu hidupnya selalu menang sebab ada sesuatu yang berbeda. Masalahnya berat, tetapi responmu berbeda karena orang akan melihat bahwa hidupmu pasti berbeda nih. Kamu bergaulnya bagaimana nih? Pasti orang akan bertanya. Sebab begini loh, kita harus tahu dari pergaulanmu orang bisa lihat cara kamu berkata-kata. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang bahasanya ngawur, dan kamu terpengaruh dengan bahasa yang ngawur itu, orang dapat melihat kamu tuh pergaulannya seperti apa. Kalau kamu biasa bergaul dengan orang-orang yang punya tata krama, yang bahasanya sopan, orang dapat mengenali dari posturmu, dari cara pembicaraanmu. Orang pasti bisa bicara dan bisa lihat kamu ini bergaulnya dengan siapa. Kalau kamu duduk di kalangan ningrat, kalau kamu duduk di kalangan raja-raja, cara duduk kamu, cara berbicara kamu, lalu ketika kamu ada di masyarakat, orang akan mengenali kamu. Dari gayamu orang akan bisa lihat, orang ini lingkungannya pasti berbeda. Karena dari cara ucapannya, dari posturnya, ini berbeda. Tapi orang yang sembarangan, yang ngawur, orang juga bisa lihat, wah ini orangnya nih sembarangan. Demikian pula seperti itu. Kalau kita bergaul dengan firman, meditate the word of God day and night, and fellowship with God, people will see us different. Orang akan melihat kita berbeda. Dari gaya hidup kita berbeda, dari cara kita melihat masalah berbeda, dari ucapan kita berbeda. Orang pasti melihat berbeda. Kenapa? Dari pergaulanmu, orang akan bisa lihat kita berasal dari mana. Jadi kalau kita bergaul dengan firman, kita bersekutu dengan Tuhan, maka orang akan bisa melihat bahwa pergaulan kita betul adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Karena itu bukan hanya orang akan melihat pergaulan, tapi orang akan melihat the result pada akhirnya. Orang akan melihat hidup kita berbeda, tapi orang akan melihat juga hasilnya berbeda. Karena firman Tuhan itu di dalamnya tidak pernah ada kegagalan. Di dalamnya selalu ada mujizat, ada keberhasilan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki sebagai orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir. Kita adalah orang-orang hidup di hari-hari terakhir. Come on, maka itu renungan firman Tuhan dalam-dalam dan bergaulah dengan dia. Masalah boleh banyak di sekeliling kita, bahkan tekanan makin lama makin banyak. Tapi orang-orang yang bergaul dengan firman, yang bergaul dengan Tuhan, akan selalu menang. Kenapa? Mereka punya mentalnya berbeda. Identitas baru, mentalnya berbeda. Mereka tidak akan gampang down. Mereka tidak akan gampang ciut. Mereka punya mental pemenang. Dan mereka akan selalu melihat dengan cara yang lain. Dan mereka akan selalu mengalami kemenangan. You and I actually are designed to live victoriously in Christ Jesus, in the Word of God. We are designed to live the kind of lifestyle as Jesus lives. Kita didesain untuk hidup berkemenangan seperti Yesus. Tidak tertaklukkan oleh hukum bumi, hukum dosa ini. Seperti Yesus tidak takluk dengan hukum dosa. Tapi Yesus punya hukum yang berbeda. Sehingga dimanapun dia berada, tidak pernah ada kegagalan. Dan Tuhan mau kita pun hidup kita tidak tertaklukkan oleh hukum dosa. Tapi kita hidup di dalam hukum yang berbeda, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. That is your identity and that is your destiny. Itulah identitasmu, itulah tujuan hidupmu yang Tuhan sediakan. Itulah identitas kita, itulah tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Kita bisa hidup di dalam dunia yang sama, tetapi gaya hidup kita berbeda dan pengalaman kita pasti berbeda. Sebab waktu kita menerima kebenaran kita akan menjadi nyata. Lalu di situ besok kita akan kupas lagi tentang identitas baru, di mana di dalamnya ada nama baru. Praise the Lord. Berapa hari lalu saya sudah mention ini tentang nama baru. Besok kita akan lanjutkan lagi tentang hal itu. Namun hari ini renungkan firman Tuhan dalam-dalam, supaya kebenaranmu muncul
seperti terang, baru hakmu seperti siang. Karena Tuhan berjanji, maka janjinya tidak pernah lalai, tidak pernah berdusta. When He speak the word come to pass. When He promise, the promise will be fulfilled. Because our God is a true God. Hallelujah. So have a good Monday. Meditate the word of God until you yourself see the difference in you start to emerge. Waktu kamu merenungkan firman, terus sampai kamu bisa lihat di dalam dirimu. Bukan hanya keluargamu, orang terdekat. Sampai kamu sendiri akan mengetahui bahwa something new, something different is emerging ya inside of you. Ya, sesuatu yang baru mulai muncul. Kamu akan lihat nanti ketika menghadapi masalah. Dulu mungkin kamu khawatir, dulu mungkin kamu you used to be worried so much. Now when you meditate the word of God, you will find yourself different. Why I'm not a worry person anymore. Aku bukan orang yang gampang khawatir. Kita terlebih dahulu akan melihat perbedaannya. Kita terlebih dahulu akan melihat kebenaran yang muncul di dalam kita. Kita terlebih dahulu akan melihat identitas yang baru. Kemudian orang terdekat dan pada akhirnya orang-orang lain. Dan kita akan mengalami hak kita, janji Tuhan atas hidup kita. So praise the Lord. Get excited, selalu bersemangat setiap kali mendengar firman. Sebab firman Tuhan tentu mengarahkan kita kepada hal-hal yang dahsyat di hari-hari di mana kita lalui. Sebab bersama dengan Dia kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Praise the Lord. So have a good day today. Have a good Monday. Let this Monday be a good Monday to every one of you, to all of us, because of the guidance, because of the word. Saya terus berdoa supaya setiap hari Anda berjalan dalam tuntunannya, supaya setiap hari masuk kepada pengalaman demi pengalaman. Firman Tuhan semakin nyata dalam hidupmu, dan akhirnya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Remember, your righteousness is your identity. Kebenaranmu yang kamu terima dari Tuhan, itulah yang menjadi identitasmu. Praise the Lord. Hidupilah itu, maka kita akan lihat perbedaannya. God bless you all. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kegiatanmu pada hari ini. Biarlah shalom menudungi hidupmu, shalom menudungi kegiatan pada hari ini. Dan alamilah Tuhan pada hari ini. Bersama Dia kita akan mampu melalui hari ini. Sebab kita sedang dijadikan di dalam Dia menjadi ciptaan yang dahsyat. Sebab kebenarannya telah dibukakan. Sebenarnya akan menjadi kebenaran kita. Dan kebenaran itu akan menjadi identitas kita. Praise the Lord. Hallelujah. So God bless you all. I love you. I love you and I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with His covenant. Praise the Lord. Oh Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah menjadi kebenaranku. Dan kebenaran itu yang adalah menjadi kebenaranku sekarang, itulah menjadi identitasku. Dan aku akan berjalan di dalam identitas yang Kau berikan kepadaku. Dan Engkau sudah menentukan aku untuk aku menang setiap hari. I am an overcomer in you, Lord Jesus. Thank you, Father, for the identity in you. Hallelujah. I receive. Amin. Diberkatilah Engkau ya Abba. Baruch Hashem. Hallelujah. Amin. Woo! My God. Praise the Lord. Tuhan kita dahsyat betul.